yang dinikmati bagi hasilnya, kemudian ketika kita aktif, kita dapat bonusnya gitu kan. Tapi si asetnya, si pohonnya ini, si pohon penghasil dolarnya itu tidak ikut dijual gitu. Bahkan didiemin aja, harga ke depan akan semakin naik gitu. Nah, ibaratnya seperti itu ya kalau misalnya di OneCoin ya. Jadi tidak jual pohon, tapi jual buahnya aja gitu. Kayak tadi jadi pohonnya biarin aja tetap tumbuh terus, tetap berbuah terus gitu. Kita panenin buahnya, nikmati hasil dari panennya, dari buahnya, seperti itu ya. Di OneCoin seperti itu tuh. Jadi asik, kita bisa panen, nikmati buahnya, nikmati hasilnya, pohon dolarnya ya Bun, ya Bu Rian ya, pohon dolarnya. Tapi kita aset OneCoin-nya itu masih utuh gitu, jangan dijual, biar tetap produktif, biar berbuah lagi gitu. Bahkan akan semakin tinggi ibaratnya ya, semakin tua, semakin tinggi, semakin lama itu buahnya kan akan semakin banyak ya. Sama nih OneCoin nanti semakin lama itu nilainya akan semakin besar, akan semakin tinggi harganya gitu kan ya. Ini baru usia ditanam ibaratnya ya, baru ditanam 1 tahun aja sudah berlipat-lipat kenaikan nilainya kan ya. Udah 10 kali lipat, dari harga awal 2000 sekarang sudah 26.200 ya. Nah, bagaimana 3 tahun, 5 tahun ke depan itu akan semakin ibaratnya semakin rimbun hasilnya ya, pohon dolarnya gitu. Buah dolar atau pohon dolar nih kalau dia berbuah dolar gitu ya. Nah, seperti itu. Luar biasa. Dan juga ini lebih enak diwariskan gitu ya, karena bagi-baginya gampang gitu ya. Kayak anak sekarang beli, buatkan akun sendiri-sendiri gitu kan, atau kita punya akun, nanti kita dikasih ke si ini sekian koin ibaratnya ya, segini sekian koin. Nah, kalau satu koinnya udah di harga 1 juta, bahkan 500 juta, tidak menutup kemungkinan loh ya, karena OneCoin ini kan supply-nya sedikit nih. Nah, itu kita kasih ibaratnya 500 koin misalnya ke anak si A, 500 koin ke si B, 500 koin ke si C, misal anaknya 3 gitu kan. Udah nggak berebut, sama soalnya ya kan, sama nominalnya, sama nilainya gitu. Dan orang tua nggak perlu ribet, harus kayak misal mewariskan rumah atau misal properti atau sawah gitu kan. Pada daerah nih, saya yang dekat jalan, saya yang subur, panennya banyak, saya nggak mau pinggir kali misalnya nanti kena banjir, habis gitu kan. Nah, belum lagi harus dari orang tua ke anak, itu proses juga tidak semudah gitu, harus ibaratnya pecah waris, harus bikin sertifikat sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya anak-anak ini sudah punya uang untuk mengurus, nggak masalah, tapi tidak menutup kemungkinan banyak terjadi ketika orang tua mau bagi-bagi waris, itu belum pegang uang. Nah, untuk ngurus itu malahan perlu uang gitu ya. Perlu biaya untuk sertifikat, bayar mungkin notaris, dan lain-lain kayak gitu. Jadi, sebenarnya dengan kita memiliki aset OneCoin itu sudah lebih simpel, lebih ya di era digital ini sudah pas gitu ya. Serba disimpelkan, semua transaksi termasuk semua bisnis dan semua tanam menanam sampai akhirnya panen gitu, panen dolar kayak kita sekarang. Seperti itu ya. Oke, boleh. Jadi kalau beli bibit yang banyak nih, beli bibit pohon kelapanya, beli bibit pohon dolarnya ya, biar nanti panennya bisa panen raya. Sekali panen bisa langsung dibawa ke pasar kalau ini ya, kelapa atau hasil panen sawah gitu kan. Tapi kalau di OneCoin sekali panen rekeningnya langsung gendut gitu kan. Nggak kelihatan, tapi ternyata bisa untuk beli ini itu gitu. Oke, silakan dilanjut Bu Rian.